Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusha PR, NIM 70200119065 dari kelas Kesmas C angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Di sini saya akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, perbedaan anggaran dan penganggaran. Yang kedua, fungsi penganggaran. Yang ketiga, tahapan penyusunan anggaran. Keempat, definisi New Public Management. Dan yang terakhir, perbedaan penganggaran sektor publik dan swasta. Pembahasan yang pertama ialah perbedaan penganggaran dan anggaran. Penganggaran adalah suatu proses tahap persiapan, penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut, hingga pada tahap pengawasan. Produk dari penganggaran adalah anggaran. Sedangkan anggaran adalah alat manajemen yang sangat dibutuhkan bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Materi yang kedua ialah fungsi penganggaran. Menurut Marconi dan Siegel 1983, fungsi anggaran terbagi atas 6. Yang pertama, sebagai hasil dari proses perencanaan. Berarti, anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Kedua, sebagai gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Keempat, untuk menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kelima, sebagai alat pengendalian yang mengarah pada manajemen yang menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Terakhir, untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tahapan penyusunan anggaran. Menurut Mursitawati 2013, diungkapkan beberapa tahapan dalam penganggaran sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat. Kedua, tahap persetujuan. Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintah diajukan ke lembaga legislatif yang selanjutnya lembaga legislatif, terutama komite anggaran, akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Tahap ketiga yaitu tahap administrasi. Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif.
Penata laksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Tahapan selanjutnya ialah tahapan pelaporan. Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditempatkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan. Tahap terakhir ialah tahap pemeriksaan. Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik feedback untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Pembahasan yang keempat ialah definisi New Public Management. New Public Management atau NPM atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Topik yang terakhir ialah perbedaan penganggaran sektor publik dan swasta. Perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta. Dari segi tujuan organisasi, sektor publik non-profit motif, sektor swasta profit motif. Dari segi pendanaan, sektor publik pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, sumbangan, dan hibah. Dari sektor swasta, pembiayaan internal contohnya modal sendiri, laba, ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Dari segi pertanggungjawaban, sektor publik pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat dan parlemen, DPR atau DPRD. Dari sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Dari segi struktur organisasi, sektor publik birokratis, kaku, dan hierarki. Sektor swasta fleksibel seperti datar, piramid, lintas fungsional. Dari segi karakteristik anggaran, sektor publik terbuka untuk publik, sektor swasta tertutup untuk publik. Dari segi sistem akuntansi, sektor publik basis kas menuju akrual, sedangkan sektor swasta basis akrual. Itulah tadi hasil pemaparan yang saya berikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.